ulurin tangan, nggak pernah. Maksudnya dia punya duit ditumpuk buat sendiri, jadinya mah itu kayak apa ya, orang pelit lah ya kayak gitu. Orang pelit kan kayak gitu, dia cuma mikirin diri sendiri, yang penting dia cukup, nggak mikir orang lain, nggak mikir orang susah. Ibarat kata kayak gini, saudaranya sendiri kalau minta tolong sama dia aja nggak digubris, apalagi orang lain. Itulah kayak sumur yang banyak airnya, butek, rasanya asin atau pahit ya kayak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau berbicara soal manusia diibaratkan seperti sebuah sumur. Maksudnya gimana? Sumur itu kan ada yang dalam, ada yang cetek iki apa ya? Ada yang apa ya cetek? Bahasa Indonesia. Ada yang dalam, ada yang nggak dalam gitu aja ya. Cetek ora pati genah ngono wae. Engko nek wis eling lagi ngomong ngono wae. Astagfirullahaladzim, maaf. Kan namanya sumur kan ada yang dalam, ada yang nggak dalam gitu aja. Kalau sumur jernih terus wangi, nggak bau, otomatis kan orang juga pada ngambil airnya, orang juga pada suka ngambil airnya ya. Manusia juga kayak gitu. Maksudnya gimana? Kalau ini yang airnya jernih dulu ya. Kalau airnya jernih terus airnya jernih terus airnya itu ada banyak kayak gitu, otomatis kan orang suka ngambil, banyak berbondong-bondong ngambil. Apalagi namanya air kan itu kebutuhan manusia tiap hari, tanpa air orang kayaknya susah hidup kayak gitu. Jadinya manusia itu membutuhkan air kayak gitu ya, buat masak, buat minum, pokoknya itu manusia itu butuh air gitu lah ya. Kayak gitu. Itu apa maksudnya? Kayak otomatis gini, kalau orang baik itu kan sumur, ini tak ibaratkan manusia kayak gitu. Nggak tahu ini siapa itu siapa, yang kalau ada kesamaan atau pas kebetulan sama gitu aja ya. Nggak usah dipikirin kayak gitu, ini cuma cerita gitu aja ya. Jadinya kayak kalau airnya jernih terus airnya banyak terus rasanya juga manis, otomatis kan orang pada suka ngambil air di situ kayak gitu ya. Sama aja kayak manusia, kalau orangnya baik terus apa, ramah tamah, suka menolong, otomatis kan orang juga pada suka deketin dia. Nggak tahu niatnya itu deketin buat apa, yang penting kan manusia pada suka orangnya berbudi luhur apa kayak gitu. Terus kalau dia menolong itu tanpa pamrih kayak gitu ya. Maksudnya kayak gimana? Kalau sumur ditimba pakai kerek kayak zaman dulu, kadang kan kepenuhan kayak gitu kan muncrat kemana-mana kayak gitu ya. Jadinya itu menimbulkan apa itu, kayak ada apa sih, ijo-ijo apa, lumut kayak gitu. Menimbulkan kayak ada lumut. Lumut itu kan bisa nyaring 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 air biar jernih kayak gitu ya. Habis kayak gitu, semakin air itu diambil, semakin juga banyak air itu nggak bakalan habis ya. Sama kayak manusia, semakin orang baik hati terus suka menolong, suka sedekah. Ini misalnya saya ini cuma ngomong, belum bisa apa ya, belum bisa melakukan yang saya omong, saya masih tahap belajar gitu aja ya. Kalau belum belum bisa melakukan ya, kita belajar pelan-pelan kayak gitu ya. Namanya orang berubah kan nggak bisa langsung
jelek berubah ya, nggak, seenggak-enggaknya ada rasa berubah biarpun sedikit gitu aja ya. Sedikit sedikit gitu aja nggak apa-apa, lama-lama kan menjadi bukit gitu aja ya. Yang penting bukitnya nggak nimpa kita, ntar yang ada kalau bukit nimpa kita wassalam gitu aja ya, ya gitu. Otomatis kan kayak gitu jadinya, itu kayak gimana ya, orang yang suka memberi kayak gitu, orang yang suka sedekah biasanya itu rezekinya itu mengalir deras, enggak ada hitungan juga kalau dia orang yang baik, suka menolong. Ada yang suka nggak tahu ntar dia dapat dari mana, kalau dianya lagi apa kesusahan, ada aja orang yang menolong, nggak tahu itu kenal, nggak kenal itu kuasa ilahi, kuasa Tuhan yang ngasih jalan sama dianya kayak gitu ya, dianya yang orang baik kayak gitu. Jadinya kalau bisa, kalau sedekah ya seenggak-enggaknya tanpa pamrih, jangan langsung diliatin. Misalnya ini cuma contoh ya, jangan di besar-besarkan, jangan diambil di hati gitu. Misalnya kayak gini, orang kalau ngasih tanpa pamrih itu misalnya kayak gini, dia ngasih mah ngasih, tapi ngasih nggak diomong kemana-mana, cukup dia aja yang tahu sama Tuhan. Jadinya cuma dua belah pihak yang dikasih sama dia gitu aja ya, sama Tuhan gitu aja. Dia nggak ngomong ke sini ke situ, nggak ngomong. Tapi kalau ngasih itu pengen dipuji, pengen, maksudnya ada embel-embelnya, itu biasanya dia ngasih tapi kayak nggak ikhlas. Dia ngasih terus diomong ke sini, tadi omong ke sini, itu loh misalnya kayak gini, saya lo udah ngasih ke sini gini-gini, udah dikasih aja dia nggak ada terima kasihnya, baru tak kasih kemarin udah kesini minta lagi ya. Itu namanya yang dikasih ya kebangetan, yang ngasih juga seenggak-enggaknya jangan ada omongan kayak gitu, ngomong aja kalau emang ada dikasih sedikit gitu aja, kalau belum ada ya ngomong aja maaf belum ada, lain kali kalau ada ntar Anda nggak usah kesini, ntar juga sayanya ngasih gitu aja. Pokoknya ngomong yang baik-baik aja kayak gitu ya, namanya orang kan nggak tahu dalemannya orang kayak gitu. Jadinya biasanya itu kayak gitu. Tapi kan namanya sekarang kan apa-apa makin mahal, jadinya itu buat diri sendiri aja kadang nggak cukup kayak gitu. Jadinya ya mikirin kebutuhan sendiri, sekiranya kebutuhan sendiri cukup ya buat nyukupin, ada lebihan baru dikasih sama orang. Tapi kalau nggak ada lebihan ya seenggaknya jangan, kalau ngasih seenggaknya dengan hati yang tulus aja, nggak ada embel-embel ini, nggak ada embel-embel itu, biar barokah kayak gitu ya. Itu yang sumur yang jernih ya. Ini kayak satu lagi maaf, ini seumpama kayak sumur yang nggak dalam tapi airnya itu butek. Kadang namanya air kan ada yang rasa asin, kadang pahit kayak gitu, terus warna airnya juga butek kayak gitu. Itu maksudnya gimana ya, dia orang kaya tapi orang kayanya itu kayak gini, dia nggak mikirin orang lain, maksudnya dia sama sekali ngulurin tangan nggak pernah. Maksudnya dia punya duit ditumpuk buat sendiri. Jadinya mah itu kayak apa ya, orang pelit lah ya kayak gitu. Orang pelit kan kayak gitu, dia cuma mikirin diri sendiri, yang penting dia cukup, nggak mikir orang lain, nggak mikir orang susah. Ibarat kata kayak gini, saudaranya sendiri kalau minta tolong sama dia aja nggak digubris, apalagi orang lain. Itulah kayak sumur yang banyak airnya butek, rasanya asin atau pahit ya kayak gitu. Jadinya itu orang mendekat ya mendekat cuma ala kadarnya aja. Namanya orang kaya kan pasti yang deketin juga banyak, tapi kan kalau kayak gitu juga kayak apa sih, ntar kalau dia susah juga tetangga juga ogah bantuin. Soalnya apa, dia sama sekali nggak pernah mikirin orang lain kayak gitu ya. Jadinya pelit-pelitnya setengah mati kayak gitu, kayak seolah-olah duit itu dibawa mati kayak gitu.
duit di bawah mati kayak gitu. Jadinya itu mau apa itu 100 200 boro-boro 100 200 ya, ibaratnya 50 kayak gitu aja. Diomong ke sana ke sini kalau ada orang minta minta bias ada orang minjem kayak gitu ya, seumpama ada orang minjem, ini dia minjem hari ini, kan udah diomong seminggu lagi atau 2 minggu lagi ya baru dikasih, itu cuma contoh ya. uh, Belum nyampe targetnya 3 hari udah diminta, otomatis kan yang ngutang kan belum punya duit ya orang. Terus dia ngomong pelan-pelan, kan saya janjinya seminggu lagi atau 2 minggu lagi, kok kamu udah minta. Terus orang kaya itu tadi marah-marah, loh saya nggak mau tahu, saya itu butuh duit sekarang, kamu punya sangkutan sama saya, hari ini ya harus kamu bayar, kalau nggak bayar apa yang kamu punya tak ambil, misalnya kayak gitu. Namanya orang kan ya ada juga, ada yang nggak punya hati, kadang kan ada juga orang kaya yang nggak punya hati ya, ada kayak gitu. Biasanya kan kalau nggak punya hati kayak gitu sama orang kecil itu tega ya tega. uh, Hari ini dia A ya A, nggak boleh B kayak gitulah, misalnya kayak gitu ya. Namanya orang ya beda-beda kayak gitu, jadinya dia nggak ada toleransi sama sekali sama sesama. Terus kalau ada kumpulan atau apa, ini cuma contoh ya, biasanya kumpulan kan kumpulan apa misalnya, kan biasa kalau di kampung kumpulan kayak hari-hari biasa apa kayak gitu kan, otomatis ada seseorang yang minta sodako seikhlasnya, berapa terserah kayak gitu ya. Kayak pengajian kayak apa kayak gitu, itu kadang dianya nggak nggak keluar sama sekali, ntar ngomongnya ngalor ngidul ngitan ngulon kayak gitu. Pokoknya itu nggak jelas omongannya ya. Seenggak-enggaknya kalau ada orang minta sumbangan, kalau kamunya nggak pengen ngasih, nggak usah ngomong banyak-banyak, ngomong aja maaf udah cukup, nggak usah ngomong ngalor ngidul ngitan ngulon ya, udahlah. Namanya manusia ya kayak gitu-gitu banget kayak gitu ya. Namanya manusia ada yang kayak gitu, ada yang enggak kayak gitu. Kalau manusia baik semua ya di dunia ini ya, nggak ada apa, nggak ada orang miskin, nggak ada orang yang susah, seneng semua. Terus ya ntar ngebantu orang susah siapa, nggak bakalan ada ya kayak gitu. Namanya hidup ya warna-warni kayak gitu, ada yang susah, ada yang seneng, ada yang miskin, tergantung orangnya bisa menyikapinya. Biarpun susah, kalau dibikin seneng ya seneng aja kayak gitu. Tapi kalau orang kaya isinya kemrungsung, takut dia kaya, ibaratnya orang kaya kan kayak gitu ya, orang kaya takutnya ntar duitnya banyak, ntar kalau ditinggal ntar apa ada maling, ada apa, pokoknya pikirannya negatif terus ya, yang ada mah cepet mati gitu. Ya gitu aja ya mikirnya, nggak usah susah-susah kayak gitu ya. Namanya ya sama seperti sumur lah kayak gitu ya, diibaratkan manusia ya kayak sumur ya, cuma sepetak kayak gitu, cuma selobak kayak gitu lah ya. Astagfirullahaladzim. Terus kan ada juga lagi kan yang ini, ada lagi yang apa itu, sumur itu yang nggak ada sumbernya sama sekali, nggak ada. Terus airnya juga nggak ada, dalam banget. Itu termasuk orang apa ya? Ya berarti itu orangnya itu kayak gimana ya, udah dalam, uh, udah orang nggak punya kayak gitu ya. Diibaratkan kayak gini, itu kan dalam, nggak ada airnya sama sekali, buat diri sendiri aja nggak bisa ya kayak gini. Ada orang udah nggak punya banget, buat makan sendiri tiap hari aja nggak ada, gimana orang orang apa, dianya minta minta apa minta ada orang yang minta sumbangan dikasih, ya dia dapat dari mana kayak gitu. Tapi kan seenggak-enggaknya dia apa sih ya, ya apa yang dikasih ya nggak ada, ya cukup sekian kayak gitu. Namanya orang kalau udah susah ya susah banget, buat sendiri aja nggak bisa, gimana dia ngasih kayak gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Terus ada juga yang itu sumurnya dalam banget, tapi biarpun dikit ada
airnya kayak gitu ya, bisa dipakai dia sendiri. Kayak gitu kan biasanya orangnya itu biarpun orangnya itu susah makan, cuma ya ala kadarnya bisa makan, tapi dia mikirnya kayak gini, kalau ada yang minta sedekah, kalau ada dikasih, kalau dia ada dia dengan ikhlas ngasihnya, tapi mikirnya dia namanya sedekah ya nggak harus pakai duit, pakai senyum, dia nggak nyakitin orang, nggak, ibarat kata omongannya juga baik, ibaratnya kata ya gitu ya, terus jadinya nggak nyinggung orang, udah itu bagi dia udah cukup kayak gitu ya, mikirnya kayak gitu. Terus cukup sekian cerita yang bisa diambil dari cerita saya, video saya ini, yaitu ya namanya orang kalau emang kamu ibaratkannya ada dua lebih, ada ya bener, saya juga belum bisa, saya juga masih belajar, cuma ngomong-ngomong doang itu mah ya gimana gitu, saya juga masih ya kayak gini, kayak gitu, nggak usah diomong kayak gimana ya. Terus kalau seumpama ada orang kaya, ada yang minta ditolong, ya ditolong, seenggak-enggaknya kamu bisanya seberapa ya, yang penting ikhlas. Kalau nolong itu nggak usah pamer, nggak usah langsung diliatin ke orang-orang, di foto, disodorin, nih saya suka menolong, ya jangan. Kalau bisa ya nolong mah nolong, kalau bisa mah tangan kanan yang ngasih tangan kiri nggak boleh tahu, ibaratnya kayak gitu ya, itu perumpamaan semua orang pasti tahu kayak gitu ya. Terus kalau yang orang nggak punya, kalau pengen ngasih sesuatu ya ngasih sesuatu, kalau dia nggak bisa ngasih sama uang, namanya dia sendiri aja kesusahan, seenggak-enggaknya emang senyum juga itu ibaratnya ya sodako. Terus ngomong baik sama seseorang, sama tetangga, itu juga sodako. Nggak, terus budi pekerti, nggak nyakitin orang, itu juga sodako. Terus ada seumpama ada ada jarum di jalan atau enggak paku di jalan, seenggak-enggaknya diambil, terus disingkrain, disingkrain. Kalau enggak mah kalau ada duri di jalan ya diambil, disingkrehno wae, itu juga sodako. Sodako itu enggak berbentuk duit doang, sodako ya dengan senyum, dengan omongan yang bagus, dengan omongan yang baik, nggak nyakitin orang, itu juga sodako. Nggak semua sodako itu terletak pada uang kayak gitu ya, pokoknya ya begitu, pokoknya intinya sedekah nggak semua tergantung, nggak benar duit itu sedekah, tapi kalau kita nggak bisa ngasih sama duit, seenggaknya kita ngasihnya sebisa kita bisanya ya, dengan senyum, omongan baik, nggak nyakitin orang, itu ya juga sedekah kayak gitu ya. Itu video dari saya. Apabila ada omongan atau kata-kata yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.